Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Irfan Soleh, guru SD Sang 1. Baik, kali ini Pak Irfan akan membahas tentang penilaian tengah semester yang baru saja kalian kerjakan ya, yaitu pada hari ini Selasa 1 Maret dengan mata pelajaran PPKN. Baik, langsung saja ya kita bahas yang baru saja selesai kalian kerjakan. Ya, ini ya. Kita lihat ini ada beberapa soal pilihan ganda dan orean ya. Pilihan gandanya ada 25, oreannya ada 5. Baik, ini ya, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia adalah keberagaman rumah adat. Rumah adat Joglo berasal dari mana? Ya. Rumah adat Joglo itu berasal dari provinsi Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah ini ya, jadi pilihnya ini Jawa. Nah ini ya, Jawa ya. Kalau rumah adat dari Aceh itu namanya adalah Rumuh Aceh. Nah gitu ya. Kalau dari Madura namanya adalah Tanian Lanjang. Nah kalau Bugis rumah adatnya namanya adalah rumah Bugis namanya rumah adat Panggung Kayu. Nah gitu ya anak-anakku sekalian ya. Baik, langsung nomor 2. Perhatikan jenis pekerjaan berikut ini. Ada koki, guru, apoteker, bidan. Nah, keberagaman cita-cita di bidang kesehatan adalah posisi atau profesi pekerjaan yang di bidang kesehatan itu yang mana? Ya jelas ini ya, yaitu apoteker dan bidan ya. Bidan itu membantu persalinan melahirkan, apoteker itu yang untuk obat-obatan itu loh ya, yang bertanggung jawab terhadap obat-obatan. Ya, jadi 3 dan 4 jawabnya adalah huruf C. Nah ini ya teman-teman ya, anak-anak sekalian, jawabnya adalah C, nomor 2. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya, ini saling karya biar cepat nanti kamu untuk belajarnya. Tadi betul apa salah ya. Baik, langsung saja saya lanjutkan nomor 3. Nomor 3 saya naik ke atas ini ya. Iya. Keberagaman yang terdapat pada gambar di bawah ini yaitu, nah dilihat itu ada berbagai macam manusia, orang dengan kostum yang mewakili apa? Apakah agama, usia, profesi, gambaran? Iya benar sekali, ini adalah mewakili agama ini ya. Ada yang beragama Islam, ada yang gundul itu namanya Konghucu ya. Kemudian itu yang dari Bali, agamanya Hindu. Pura itu ada ikatnya di mana ini, di kepala ini ya. Cirinya di sini ke kepala ini namanya agama Hindu. Ya, kalau ini agama Konghucu ya, agama Islam. Nah, itu agama Islam pakai baju koko ya. Jadi itu menunjukkan agama. Ya, perbedaannya adalah di agama. Beragamannya di agama. Baik, nomor 4. Pakaian adat setiap daerah menunjukkan adanya titik di Indonesia. Nah, pakaian adat setiap daerah itu memiliki ciri-ciri tersendiri, memiliki ciri khas sendiri. Ya, berarti itu namanya beragam ya. Jadi karena masing-masing daerah memiliki sendiri, maka beragam, namanya beragam. Jadi namanya adalah keberagaman. Nah gitu anak-anakku ya. Baik, nomor 5. Perayaan hari besar agama yang ada di Indonesia dapat menimbulkan sikap toleransi dan menghargai. Oh ya, jelas ini ya, dapat menimbulkan sikap toleransi dan menghargai ya. Perayaan hari besar agama di Indonesia dapat menimbulkan saling toleransi ya. Kalau agama Islam sedang ibadah, ya yang lainnya harus menghargai, toleransi. Agama lain pun juga misalnya sedang ibadah, ya tidak boleh diganggu, ya. Harus tenang, tidak boleh mengganggu gitu ya anak-anak sekalian ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 6 nih ya. Bakpia patok merupakan keragaman makanan khas dari daerah mana? Ya, ini bakpia patok. Nah, kalian pasti tahu ya. Kalau nanti piknik ke Yogyakarta, nah, nanti makanannya, oleh-olehnya nanti adalah bakpia patok. Jadi bakpia patok itu dari mana? Dari Yogyakarta ya. Kalau Surabaya
ciri khasnya adalah rujak cingur ya. Ini namanya nanti rujak cingur ya. Kalau Bandung, nah peyem, nah itu ya makanan peyem kayak tape gitu ya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 7. Nah, kita naik ke atas. Iya, ini ya nomor 7. Sikap yang baik ketika ada teman beragama lain yang sedang melakukan ibadah adalah, ya, misalkan teman lain beragama berbeda dengan kita, dia sedang ibadah. Apa yang kamu lakukan? Ya, tentu pilihlah yang ini C. Ya, harus menjaga keadaan agar tetap tenang biar mereka bisa melakukan ibadah khusyuk gitu ya. Jadi tidak boleh rame. Kalau teman yang berbeda agama sedang ibadah, ya kita beri kesempatan mereka untuk beribadah, jangan rame. Jadi tetap tenang biar mereka bisa ibadah dan khusyuk. Berikutnya nomor 8. Konsep yang terdapat pada pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral secara berdekatan adalah, ternyata itu kan di Jakarta itu ada Masjid Istiqlal samping, kemudian berdekatan dengan Gereja Katedral. Itu untuk apa ya? Konsep seperti ini tuh tujuannya untuk apa? Ya, jelas ya, pilih ya. Yaitu untuk persatuan dan kesatuan ya. Jadi konsep persatuan dan kesatuan walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu kan gitu ya. Yaitu lambangnya kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua ya gitu ya. Baik, kita lanjut nomor 9. Iya. Manfaat keberagaman di lingkungan sekolah adalah, ya, di lingkungan sekolah kita, kalian ya, sekolah itu kan beragam itu anak-anak itu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang putih, ada yang hitam dan seterusnya. Pokoknya kan beragam ya. Nanti kalau kalian sudah SMP, SMA, kuliah lebih beragam lagi ya. Itu manfaatnya untuk apa? Keberagaman di lingkungan sekolah itu. Pilih di antara jawaban yang paling benar ya, di antara yang ada ini. Yang mana? Iya, benar sekali. Dengan keberagaman di antara kalian, maka kalian itu harus bisa bersosialisasi. Nah, ini ya, harus bisa bersosialisasi ya, dan mudah memahami perbedaan ya. Artinya bagaimana? Artinya bersosialisasi itu kalian nanti kalau berteman, kalau bermain, kalau duduk tempat duduk sebangku, jangan pilih-pilih ya. Jangan pilih-pilih teman. Semuanya semuanya itu walaupun beragam, tapi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ya, itu namanya manfaat keberagaman di lingkungan sekolah. Misalkan kalian yang rambutnya keriting, keribu, ya tetap tidak apa-apa, duduk berdekatan, duduk sebangkau, ya itu tidak masalah ya. Karena memang keberagaman ini adalah untuk kalian belajar bersosialisasi, saling mengerti, saling memahami gitu ya. Misalkan bahasanya, logatnya berbeda, teman kalian itu dari Jawa Barat, tentu dialeknya menggunakan bahasa Sunda ya. Kalian dari Jawa, bahasa Jawa. Nah, itu tetap dihormati ya. Jadi belajar bersosialisasi bersama. Baik, nomor 10. Tempat ibadah di bawah ini untuk beribadah agama. Ya, ini jelas kalian tahu ya. Ini kan gambar masjid. Kalau masjid berarti agama Islam. Nah, gitu. Mudah kan? Mudah sekali. Baik, lanjut nomor 11. Manfaat keberagaman individu dalam masyarakat menunjukkan sikap apa? Nah, keberagaman individu antar siswa ternyata beragam ya. Itu menimbulkan sikap apa? Kalian beragam dalam hal apa? Banyak sekali kan? Dalam ini misalkan kasta, artinya kekayaannya orang tua ya berbeda, itu kan termasuk beragam. Terus jenis kelamin itu juga beragam individu ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap, iya benar sekali, sikap saling menghargai ya, harus menghargai. Yang kaya menghargai yang miskin, yang miskin yang miskin hormat pada yang kaya ya, saling menghargai lah. Pokoknya walaupun berbeda tetap saling berhubungan ya, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina ya, harus
berdekatan, berdamai, rukun, dan seterusnya. Baik, setelah selesai nomor 11, kita lanjut nomor 12. Nomor 12 ya, ini ya. Ini nomor 12. Ini langsung lanjut nomor 12. Nah, ini ya. Iya. Setiap hari Ahad pagi, Doni bermain badminton bersama dengan teman-temannya. Doni bermain badminton, sedangkan ayah melakukan lari pagi di alun-alun kota. Perbedaan karakteristik yang ada pada Doni dan ayah, Doni ternyata badminton, ayahnya ternyata lari-lari pagi. Nah, itu berarti perbedaan apa itu? Oh iya, perbedaan kegemaran atau hobi ya. Satunya hobi badminton, satunya hobi lari pagi ya gitu ya. Berikutnya nomor 13. Keragaman suku bangsa menimbulkan titik-titik kecuali. Nah, suku bangsa Indonesia kan banyak sekali beragam. Nah, itu menimbulkan apa? Ya pasti menimbulkan adanya keragaman adat istiadat ya. Karena beragam nanti adat istiadatnya juga beragam. Kemudian apalagi yang beragam? Budayanya pasti beragam karena itu budi dan daya hasil olah pikir manusia. Perbuatannya apakah juga beragam? Juga beragam karena sukunya beda-beda nanti anunya juga beragam. Jadi yang akhirnya jawabnya adalah kecuali ya ini keragaman agama. Suku itu ya menimbulkan keragaman adatnya, budayanya, perbuatannya gitu ya. Baik, lanjut nomor 14. Suku Baduy berasal dari mana? Suku Baduy. Dari mana? Ayo, suku Baduy. Iya, benar sekali. Suku Baduy itu berasal dari Banten. Suku Baduy Banten. Ya. Kalau Jawa Tengah, Samin. Jawa Tengah, gitu ya. Kalau Sumatera Barat, suku Minang. Nah, begitu ya, anak-anakku sekalian ya. Baik, kita lanjut ke nomor 15. Berarti naik ya 15 ini ya. Naik apa turun ini ya? 15. Oh, turun, masih turun lagi. Iya. Ini ya, 15. Nah, ini 15 ya. Baik. Rumah limas berasal dari mana? Rumah limas. Rumah limas itu rumahnya berbentuk seperti limas. Ya, itu berasal dari mana? Yaitu Sumatera mana? Sumatera Selatan. Kalau Sumatera Barat namanya rumah gadang. Nah, kalau di sini banyak sekali rumah gadang ya. Tuh lihat kalau kalian beli makanan masakan Padang, nasi Padang. Nah, itu biasanya yang asli dari Sumatera Barat, nah itu nanti rumahnya rumah gadang seperti itu. Itu ya. Kalau Jawa Tengah joglo. Berikutnya nomor 16. Pakaian adat dari Aceh. Dari Aceh pakaian adatnya apa? Siapa yang tahu? Pakaian adat dari Aceh kemarin kan sudah ada tugas itu. Kalian untuk mengeprint pakaian adat, rumah adat ya. Nah, dari Aceh itu namanya apa? Iya, ini ule balang. Ini ya, ule balang. Aceh itu namanya ule balang ya. Kalau ulos, pakaian ulos itu dari Sumatera Utara. Nah, kalau ulos itu Sumatera Utara. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Kemudian kalau Paksian dari mana? Paksian itu dari Bangka Belitung. Nah, pakaian adat Paksian itu dari Bangka Belitung. Kemudian biasanya cirinya adalah ini biasanya warnanya merah dan cerah ya, itu Paksian ya. Kalau Aisan Gede dari mana? Iya, dari Sumatera Selatan. Ini dari Sumatera Selatan. Kalau aksan gede ini biasanya dipakai untuk pernikahan ya. Aksan gede itu biasanya untuk pernikahan. Iya. Biasanya pakaian juga dihiasi oleh emas gitu ya. Baik, nomor 17. Keragaman suku bangsa Indonesia disebabkan oleh faktor apa? Ya, suku-suku bangsa Indonesia itu kan banyak sekali. Ya,
antar provinsi, masing-masing provinsi pasti memiliki suku dan bahkan sukunya lebih dari satu ya. Provinsi Jawa lebih dari satu, Jawa Tengah lebih dari satu, Sumatera Utara lebih dari satu, Sulawesi Selatan lebih dari satu ya itu ya. Ya, itu keragaman suku ini disebabkan oleh faktor apa? Ayo pilih. Iya, benar sekali. Yaitu disebabkan faktor kondisi negara kepulauan. Nah, gitu ya. Jadi negara kepulauan, berbagai macam pulau di Indonesia. Wah, pulaunya kan beribu-ribu di Indonesia, maka sukunya juga banyak, sampai banyak sekali lah ya, sampai tak terhitung secara pasti ya. Baik, nomor 18. Dampak dari perbedaan kondisi alam di Indonesia. Nah, dampaknya apa? Alah, sama seperti tadi, kondisi alam yang di dataran rendah, dataran tinggi pasti berbeda. Alam yang di dataran rendah biasanya sebagai petani, sebagai apa namanya, peternak. Nah, kemudian kalau dataran tinggi itu biasanya berkebun ya. Kemudian lain lagi yang di daerah pesisir. Nama pesisir maka itu nanti biasanya sebagai nelayan mencari ikan, yaitu itu semuanya menjadi namanya keragaman mata pencaharian ya. Jadi mata pencahariannya nanti berbeda-beda kan, yang dataran tinggi, dataran rendah, di pesisir pantai, itu berbeda-beda, maka itu mata pencahariannya akan berbeda. Tadi kalau di pantai biasanya menjadi nelayan, yang di dataran tinggi nanti bisa menjadi petani sayur ya, bisa menjadi perkebunan, nah gitu ya. Kemudian yang di dataran rendah ya nanti di sawah, di ladang gitu ya. Baik, nomor 19. Suku Asmat berasal dari daerah titik-titik. Suku Asmat dari mana? Pilihannya ada di atas ya. Suku Asmat. Nah, suku Asmat itu yaitu dari Papua. Nah, suku Asmat itu dari Papua ya. Dulu namanya Irian, sekarang menjadi nama Papua gitu ya. Baik, suku yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu suku apa? Sulawesi Selatan. Nah, suku Selatan itu apa? Sunda. Betul apa salah? Salah. Sunda itu di Jawa Barat, Batak di Sumatera Utara, Bugis. Nah, ini Sulawesi Selatan itu Bugis. Nah, itu ya. Kalau Dayak dari Kalimantan. Nah, gitu ya. Berikutnya, upacara ngaben berasal dari mana? Upacara ngaben. Upacara ngaben itu pembakaran mayat. Nah, itu di mana? Di Pulau Dewata. Mana Pulau Dewata? Sebutan provinsi yang sebutannya Pulau Dewata. Nah, ini Bali, Pulau Dewata. Nah, itu ngaben itu kan pembakaran mayat ya. Kemudian Agus berasal dari Bandung, bahasa daerah Asep, yaitu bahasa, kok Agus ini ya? Agus berasal dari Bandung, bahasa daerah Asep, yaitu, oh ini seharusnya Asep ini ya. Ini tulisan Agus ini diganti Asep nih. Asep berasal dari Bandung, maka bahasa daerah Asep yaitu bahasa apa? Bandung itu ibu kota provinsi Jawa Barat. Jawa Barat tadi bahasanya adalah Sunda. Tuh, kalau Jawa ya Jawa Tengah. Kalau Batak tadi Sumatera Utara. Kalau Betawi DKI Jakarta gitu ya. Mudah kan? Mudah sekali. Baik, kita lanjut nomor 23. Iya. Indonesia memiliki banyak suku. Setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Agar dapat berkomunikasi dengan baik, mereka menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa persatuan kita apa? Iya, bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti kalian sudah dewasa, kuliah, nanti beragam teman dari berbagai provinsi Indonesia, ya nanti komunikasinya pakai bahasa Indonesia ya, karena kita dari Jawa, nanti misalkan teman kita dari Aceh, ya bahasanya nanti kalau tidak paham, ya maka pakai bahasa Indonesia saja. Yang kita dari Jawa saja, suku Madura itu bahasanya juga
beda ya. Ya semuanya akhirnya menggunakan bahasa Indonesia. Baik, nomor 24. Perhatikan tabel berikut tempat ibadah dan agama. Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat adalah ini ya. Masjid itu agamanya Islam. Gereja itu agama Kristen. Vihara itu agama Buddha. Tidak ada. Kelenteng itu Konghucu. Ya, yang benar ini adalah pasangan ini. Sekarang kita cek yang mana benar. 1 dan 3. Oh, ini salah berarti. Ini salah. Ini toh. Ini salah. Nomor 1. Kemudian 1 dan 4 salah juga. Nah, sekarang 2 dan 3. 2 dan 3. Wah, betul. 2 dan 3 ini betul ya. 2 dan 3 betul. Kemudian 2 dan 4 salah ya. 2 dan 4 salah. Maka yang paling betul adalah 2 dan 3. Ini jawabnya nih. Nah, gitu ya anak-anak sekalian ya. Baik, sekarang kita lanjut nomor 25, pilihan ganda terakhir. Iya, ini ya. Setiap pemeluk agama dijamin haknya untuk memeluk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Pemeluk agama Konghucu. Konghucu beribadah di mana? Konghucu ibadahnya di kelenteng. Tadi sudah saya sampaikan kalau vihara Buddha, gereja Kristen, pura Hindu. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut ke isian ya. Ini room 2 ya, isian ya. Soalnya ada 5. Iya ini ya. Mengapa kita harus saling menghargai meskipun berbeda agama dan suku? Berbeda agama suku harus saling menghargai. Untuk apa? Ya tadi, yaitu untuk konsep persatuan dan kesatuan. Untuk apa? Persatuan dan kesatuan. Nah, nanti tulis sendiri ya, persatuan dan kesatuan. Baik, nomor 27. Jelaskan pengertian tentang toleransi beragama. Nah, apakah pengertian toleransi beragama? Iya, toleransi beragama itu adalah toleransi itu saling menghormati. Berarti toleransi beragama adalah sikap saling menghormati, sikap saling menghargai antar penganut agama lain. Nah, jadi antar penganut agama itu harus saling menghormati, saling menghargai, artinya tidak boleh saling mencela, artinya tidak boleh saling menghina. Nah, itu namanya pengertian toleransi beragama. Atau boleh juga pengertian toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Nah, jadi intinya adalah toleransi itu ya saling menghormati, saling menghargai lah, seperti itu ya. Baik, nomor 28. Sebutkan 3 contoh sikap yang menghargai keberagaman. Contoh sikap yang menghargai keberagaman itu apa? Gampang sekali, kalian di kelas itu kan sudah bisa ya. Yaitu tadi seperti Pak Irfan sampaikan di pilihan ganda ya, menghargai beragaman tadi ya, yaitu berteman dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih, dengan siapapun mau, duduk dengan siapapun mau, diskusi dengan siapapun mau ya. Menghargai itu satu, yaitu berteman dengan siapa saja gitu ya. Yang kedua, yang kedua apa? Iya, karena beragam membina kerukunan dalam kehidupan bersosial. Jadi tetap walaupun berbeda kita hidupnya tetap rukun. Kemudian apa lagi? Ya saling tolong menolong. Harus saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kemudian apa lagi? Saling menghormati ya. Menghargai keberagaman, saling menghormati. Menghormati adanya perbedaan fisik ya. Kemudian adanya perbedaan agama. Saling menghormati perbedaan suku, perbedaan ras, seperti itu. Yang tak kalah penting lainnya adalah sikap saling menghormati. Contohnya adalah yaitu mengutamakan kepentingan umum, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, itu beberapa contoh ya dalam menghargai keberagaman. Nomor 29. Sebutkan 3 rumah adat di Indonesia beserta daerahnya. Ya, tadi pilihan ganda sudah ada ya, tinggal kalian mengingat saja ya. Ya, rumah adat Joglo tadi dari Jawa Tengah. Rumah adat Limas tadi dari Sumatera Selatan. Rumah adat Tongkonan dari
Sulawesi Selatan. Rumah adat Honai dari Papua. Terus rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kalian paham pilihan ganda, ya Asianya ternyata mudah bisa ngisi ya. Berikutnya nomor 30, sebutkan 3 agama di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Tadi juga sama, di pilihan abstri ada ya. Agama Islam ibadahnya di masjid. Agama Kristen ibadahnya di gereja. Agama Buddha ibadahnya di vihara. Agama Hindu ibadahnya di pura. Agama apa lagi? Oh, Konghucu tadi ibadahnya di kelenteng. Ya, seperti itu ya. Gampang kan? Iya, gampang sekali. Ya sudah bisa. Islam di masjid, Kristen di gereja, Hindu di mana tadi, pura, ya gitu ya. Sudah saya sebutkan tadi seperti itu ya. Pokoknya gampang sekali. Ya itu anak-anak sekalian ya. Ya setelah dibahas oleh Pak Irfan, sekarang coba kalian ingat-ingat tadi. Kira-kira apakah betul semuanya? Jawabannya? Iya. Jadi kalau kalian selalu belajar, kalian selalu membaca, insya Allah hasilnya akan betul semua. Itu anak-anak sekalian ya. Jadi Pak Irfan berpesan, jangan lupa selalu belajar walaupun sejenak. Semangat untuk belajar, untuk meraih cita-citamu di masa depan. Ya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.